Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muzaki dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 050 20 222 049. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai lembaga penjamin simpanan yang dalam perbankan itu sangat penting perannya. Kali ini saya akan menjelaskan atau bisa dikatakan sharing mengenai lembaga penjamin simpanan atau yang sering disingkat dengan LPS. Pada umumnya di setiap elemen masyarakat yang ada di Indonesia maupun di dunia itu telah mengenal dan pastilah mengetahui cara bagi mereka untuk menyimpan atau mengamankan uang mereka kepada suatu lembaga yang bisa untuk menjaga atau menyimpan. Dan dalam hal ini setiap elemen masyarakat pasti sudah tahu kalau ingin menyimpan uang itu pasti ke bank. Akan tetapi banyak yang sedikit kurang tahu mengenai apa itu bank. Jika ditinjau menurut pendapat beberapa para ahli, bank itu merupakan lembaga atau badan keuangan yang dibuat dan dijalankan untuk menjadi tempat bagi semua kalangan masyarakat, baik itu perorangan, badan usaha, swasta atau negeri, hingga lembaga pemerintah, yang dimana fungsi dari bank itu yaitu untuk menyimpan dana yang telah diamanahkan oleh para nasabah. Nasabah itu orang yang menyimpan uangnya ke bank, itu oleh para nasabah. Dan cara dari bank untuk memberikan pelayanan itu banyak sekali. Itu bisa seperti dalam kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa-jasa yang diberikan oleh bank itu bisa dengan cara lain, dengan banyak hal. Dan itu sangat membantu pada sektor perekonomian. Selanjutnya, dengan melihat dari pernyataan yang tadi, itu dapat ditelaah bahwasanya kepercayaan itu merupakan landasan utama bagi bank dan nasabah untuk tetap konsisten dalam berinteraksi. Hal itu juga semakin diperjelas dengan setiap bank itu dapat bekerja dari dana yang telah diamanahkan oleh para nasabah, yang dimana landasan dari para nasabah itu satu, kepercayaan. Selain itu, bank juga harus memberikan feedback yang baik juga terhadap para nasabah, yaitu dengan menjaga dan mempertahankan kepercayaannya itu dengan menjaga uang mereka. Para nasabah juga berkeinginan untuk memperoleh atau mengambil kembali uang mereka yang telah disimpan sesuai dengan keinginan atau kesepakatan yang ada di antara keduanya. Di antara keduanya dari pihak bank dan dari pihak nasabahnya. Dan disertai dengan pemberian imbalan yang telah disepakati. Dari beberapa pernyataan tadi, maka dapat ditelaah juga bahwasanya kepercayaan itu termasuk landasan utama yang harus selalu dipertahankan antara bank dan nasabah. Dan jika para nasabah itu telah kehilangan kepercayaan, bukan tidak mungkin akan terjadi ras pada dana yang telah disimpan. Serta bukan tidak mungkin juga akan terjadi peristiwa seperti yang pernah terjadi pada sekitar tahun 97 sampai 98, di mana krisis moneter sedang habis-habisan melanda Indonesia. Dan juga terkhusus bagi para pengelola dan pelaku sektor keuangan yang tertimpa kisah buruk karena saat itu keadaan ekonomi begitu kacau dan tak terkendali, sehingga menjadi lembaran hitam dalam sejarah aktivitas ekonomi maupun dalam sejarah kegiatan manufaktur di bidang keuangan. Dan dikarenakan oleh hal itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk memberikan jaminan atas semua
kewajiban pembayaran pada bank atau yang biasa disebut dengan blanket guarantee. Selain dari kebijakan itu, terdapat juga kebijakan dari pemerintah setelahnya. Itu terdapat sebuah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang di dalamnya menjelaskan mengenai lembaga penjamin simpanan. Dan dengan adanya kebijakan tadi, seperti UU yang mengatur hal tersebut, undang-undang mengatur hal tersebut, para nasabah akan terasa semakin terjamin dan akan semakin merasa aman. Dan juga interaksi antara bank dan nasabah bisa selalu tetap konsisten dan aman. Dan selanjutnya kita akan masuk langsung ke dalam pokok pembahasan yang dijadikan landasan utama dalam pembahasan ini. Pokok pembahasan yaitu penjaminan simpanan bank dan lembaga penjamin simpanan. Dalam hal menjaga kepercayaan kepada nasabah pada suatu bank, maka harus ada sebuah jaminan kepada nasabah terkait hak dan kewajiban yang didapat oleh nasabah kepada bank. Dengan adanya jaminan tersebut, hal itu akan membuat hubungan antara nasabah dan bank bisa terjaga dan terpelihara. Dan salah satu upaya pemberian satu jaminan kepada nasabah telah diimplementasikan dalam dunia perbankan di Indonesia, yakni dengan berdirinya lembaga penjamin simpanan atau yang sering disebut dengan LPS. Lembaga penjamin simpanan ini merupakan lembaga atau instansi yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai sifat transparan, akuntabel dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, serta bersifat independen. Lembaga penjamin simpanan ini dibentuk oleh pemerintah beriringan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai lembaga penjamin simpanan. Lembaga ini juga mendapat kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah untuk memberikan dan menjamin perlindungan terhadap semua resiko perbankan. Terkhususkan lembaga ini harus memberikan perlindungan mengenai dua risiko yang sangat riskan, yaitu systemic risk dan irrational run pada bank. Beralih dari hal itu semua, pada umumnya dengan adanya lembaga penjamin simpanan itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan antara nasabah dan bank, serta mencegah risiko adanya indikasi terjadinya ras, yang dimana jika terjadi akan menjadi bumerang yang menakutkan bagi sektor keuangan. Lalu dengan berdirinya lembaga penjamin simpanan ini, umumnya pendirian lembaga penjamin simpanan ini ditujukan untuk 3 hal. Yang pertama, menjaga dan mengayomi nasabah yang penyimpanannya terhitung kecil secara sosial, dan pemerintah ataupun politik tidak dapat menanggung apabila terjadi kepailitan pada bank. Yang kedua, memberikan solusi terkait biaya sosial dan politik yang diakibatkan pada terjadinya kepailitan atau kebangkrutan bank agar dapat diminimalisir dampaknya. Dan yang ketiga, itu mencegah indikasi terjadinya ras. Selain dari ketiga hal itu tadi, lembaga penjamin simpanan ini juga mempunyai fungsi yang juga selaras dengan isi dari pasal 4 Undang-Undang tentang lembaga penjamin simpanan, yaitu memberikan jaminan pada simpanan yang dimiliki nasabah dan ikut dalam menjaga serta memelihara stabilitas perbankan yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam hal menjalankan tugasnya. Lalu selanjutnya, dalam hal menjalankan tugasnya sebagai penjamin simpanan nasabah, lembaga penjamin simpanan atau LPS ini mempunyai wewenang untuk membuat dan menetapkan kebijakan terkait penjaminan simpanan serta mengaplikasikan atau implementasi dari kebijakan tersebut. Lantas, apabila terjadi suatu kepailitan atau kebangkrutan atau juga gagal pada bank,
LPS akan menjalankan tugasnya dengan mengaplikasikan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut serta memberikan arahan kepada tim likuidasi untuk mengurus hingga tuntas perihal aset dan kewajiban yang termuat atau yang ada pada bank tersebut. Terkait masalah pembayaran klaim dari penjaminan yang didapat oleh nasabah, pembayaran klaim bisa dilakukan melalui penyerahan tunai ataupun dengan pembayaran lainnya, dengan catatan jumlah nilai itu harus setara dengan jumlah pembayaran klaim yang telah disepakati secara resmi. Serta setiap pembayarannya harus dengan menggunakan mata uang rupiah. Namun, sebelum menjalankan hal di atas, pihak dari LPS juga akan melakukan cek serta verifikasi data diri dari nasabah serta aktivitas pada keuangan yang telah dilakukan selama nasabah melakukan menyimpan dana ataupun mengambil dana di bank, sehingga LPS bisa memberikan jaminan kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang termuat. Sedangkan kebijakan jaminan mengenai kriteria simpanan yang layak dipenuhi oleh lembaga penjamin simpanan, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini ada tiga kriteria simpanan yang layak untuk dipenuhi. Yang pertama, nasabah itu tercatat sebagai nasabah asli sesuai dengan data yang termuat pada pembukuan. Yang kedua, persentase atau tingkat bunga simpanan tidak lebih besar dari kebijakan persentase atau tingkat bunga pinjaman atau tingkat bunga penjaminan. Yang ketiga, nasabah tidak pernah melakukan suatu hal atau tindakan yang merugikan pihak bank. Dari ketiga syarat tadi, dengan dipenuhi semua syarat tersebut, maka pihak lembaga penjamin simpanan dapat memenuhi tugasnya kepada setiap nasabah yang terdampak pada ketidaksanggupan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, atau dikatakan bank itu telah gagal. Oke, lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu lembaga penjamin simpanan atau LPS, kita akan masuk ke dalam pokok bahasan lebih dalam lagi mengenai LPS, yaitu mengenai fungsi dan wewenang dari LPS itu sendiri. Dalam penerapannya atau aplikasiannya, lembaga penjamin simpanan ini memiliki sedikit perbedaan dengan kebijakan blanket guarantee yang telah diterapkan oleh pemerintah. Beberapa perbedaan di antara keduanya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang dinilai itu cukup mencolok. Perbedaan di antara keduanya yang cukup mencolok itu antara lain, satu, masalah dalam hal cakupannya atau ruang lingkupnya. Yang kedua, dalam perihal jumlah yang bisa dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dari kedua perbedaan yang cukup mendasar di antara blanket guarantee dan lembaga penjamin simpanan, terutama pada poin kedua, yaitu masalah jumlah yang bisa dijamin oleh LPS, dalam kebijakan pemerintah melalui blanket guarantee memiliki jaminan yang terbilang besar, yaitu menjamin sedikit kurangnya seluruh kewajiban bank dengan tanpa syarat atau batasan, atau bisa dikatakan itu unlimited, tanpa batas. Dan hal itulah yang menjadi perbedaan yang cukup jelas. Sedangkan dalam lembaga penjamin simpanan atau LPS itu memiliki kebijakan perihal jaminan, yakni LPS hanya sanggup menjamin simpanan nasabah yang telah diamanahkan kepada bank dengan jumlah yang terdapat limit atau batasan. Di sini dapat diartikan bahwasanya lembaga penjamin simpanan ini hanya sanggup menjamin dan menyangkut lingkup nasabah-nasabah yang terbilang kecil di dalam simpanannya atau menjamin masyarakat menengah ke bawah. Lalu hal-hal seperti itu selaras dengan fungsi dari LPS itu sendiri seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Secara keseluruhan, fungsi dari lembaga penjamin simpanan itu yang seperti yang tertera pada UU Nomor 24 Tahun 2004 itu
seperti satu, membuat menentukan dan mengaplikasikan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang kedua, memformulasikan dan menetapkan kebijakan dengan tujuan untuk ikut aktif dalam memelihara stabilitas sistem pada perbankan. Dan yang ketiga, menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik, dan juga melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik. Dari ketiga poin di atas dapat diartikan bahwasanya tugas LPS dalam rangka menjalankan fungsinya perihal dalam hal menjamin simpanan serta fungsi LPS dalam memelihara stabilitas sistem pada perbankan itu tertulis dengan jelas pada UU Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Namun, untuk melaksanakan semua fungsi yang dipikul oleh LPS itu sudah sewajarnya lembaga ini pastilah memiliki hak dan wewenang. Dalam konteks ini terdapat banyak sekali wewenang yang dimiliki oleh LPS untuk melancarkan dan memuluskan tugas dan fungsinya. Di antara wewenang dari lembaga penjamin simpanan itu tercantum juga pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Itu ada 8 poin wewenang yang dimiliki oleh LPS. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Lalu yang kelima, ada melakukan rekonsiliasi atau juga bisa melakukan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada nomor 4 tadi. Selanjutnya di nomor 6 ada menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Ketujuh, menugaskan dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Dan yang terakhir ke-8 itu melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan dan menjatuhkan sanksi administratif. Dari beberapa wewenang yang tercantum pada UU Nomor 24 Tahun 2004 itu tadi, LPS juga mempunyai wewenang dalam melaksanakan dan memutuskan perihal penyelesaian dan penanganan pada bank yang terverifikasi gagal. Di antara wewenang lembaga penjamin simpanan dalam perihal bank gagal itu ada 4 poin. Yang pertama, mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Yang kedua, menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Yang ketiga, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, atau juga bisa mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang telah diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank. Yang poin keempat, yang terakhir itu menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. Nah, dari semua poin-poin di atas mengenai wewenang yang dimiliki oleh lembaga penjamin simpanan, banyak sekali wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah perihal dalam memuluskan tugas dan fungsi dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dengan banyaknya wewenang yang dimiliki oleh LPS, itu diharapkan agar sektor keuangan yang terkhususkan pada masalah perbankan itu bisa diatasi dengan sebaik mungkin, serta bisa selalu terjaga stabilitas dan integritas negara melalui sektor keuangan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan bernegara yang stabil dan terstruktur. Selanjutnya kita akan masuk kepada poin materi terakhir, itu masalah wujud perlindungan dan penjaminan untuk nasabah bank berdasarkan Undang-Undang LPS atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.
Bentuk kestabilan dan dalam sektor perbankan itu bisa diwujudkan dengan tercipta dan terjaganya kepercayaan antara nasabah dan bank. Dari kepercayaan yang diberikan nasabah bank atau deposan terhadap bank itu bisa membuat sektor perbankan dan keuangan dalam negeri bisa berjalan dengan stabil. Akan tetapi jika hal tersebut tidak terjadi, tidak terlaksanakan, atau timbul ketidakpercayaan nasabah terhadap bank, itu akan membuat suatu bencana dalam sektor ekonomi. Dan untuk menghindari hal tersebut, maka sudah sewajarnya jika nasabah bank harus diberi sebuah perlindungan dan jaminan yang bisa membuat nasabah akan terus merasa diperhatikan, serta untuk mengurangi ketakutan para nasabah jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dengan lahirnya Undang-Undang LPS atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur dan menjamin perlindungan dan jaminan terhadap para nasabah yang telah menyimpan atau mengamanahkan dana yang dimilikinya kepada lembaga perbankan atau bank. Dari wujud fungsi LPS itu bisa dilihat dengan diberikannya perlindungan jaminan kepada nasabah atas simpanannya kepada bank. Hal itu pun juga selaras sama dengan kebijakan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menjabarkan perihal lembaga penjamin simpanan dan bentuk jaminannya kepada nasabah. Pada simpanan yang diberikan oleh LPS kepada setiap nasabah yang terdampak itu tercantum pada pasal 10 yang ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 atau Undang-Undang LPS. Di antara isi yang tercantum pada pasal 10 itu ada 5 pokok utama. Yang pertama, simpanan yang dijamin oleh LPS itu meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, simpanan nasabah itu yang berdasarkan prinsip syariah itu meliputi giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah juga, dan prinsip mudharabah mutlaqah atau muqayyadah yang resikonya oleh bank, serta deposito berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank. Yang ketiga, simpanan yang mendapatkan jaminan LPS merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Yang keempat, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS itu mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank yang gagal tadi. Dan yang terakhir itu ada saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan dari seluruh saldo rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal ataupun rekening gabungan atau joint account. Selanjutnya mengenai masalah jumlah batasan dana paling besar yang dapat dijamin oleh LPS itu sekitar 2 miliar rupiah dari setiap nasabah bank. Dan apabila seseorang nasabah bank mempunyai lebih dari satu rekening simpanan pada satu bank, maka ditetapkan peraturan jaminannya itu dilakukan penjumlahan atas semua saldo seluruh rekening yang dimiliki nasabah tersebut. Kebijakan tersebut itu diatur dan ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 yang merupakan pengganti dan penetap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Lalu kita akan masuk pada masalah atau materi bentuk klaim pembayaran atas jaminan diberikan oleh LPS. Itu bagaimana bentuk klaim pembayarannya? Dalam klaim pembayaran dari jaminan yang diberikan oleh LPS itu wajib, sifatnya wajib dan harus diberikan kepada nasabah yang terkena dampak dari bank yang telah gagal atau telah dicabut izin usahanya dan telah diberlakukan penyesuaian informasi serta verifikasi atas data simpanan yang layak diberikan dan yang tidak layak diberikan.
Dari kedua tahap itu bisa memakan proses waktu kurang lebih dari 90 hari terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Lalu mengenai pembayaran klaim jaminan itu bisa dilakukan kurang lebih 15 hari setelah tahap rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan. Ketentuan tersebut pun juga telah diatur secara terstruktur pada pasal 16 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang LPS atau Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Selanjutnya mengenai pengumuman tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak diberikan, itu dilakukan pada pengumuman yang beredar dengan sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian. Dari pengumuman tersebut termuat berbagai informasi mengenai tata cara klaim serta prosedur lainnya. Dan pengajuan klaim jaminan pembayaran atas jaminan simpanan itu bisa dilakukan oleh nasabah penyimpanan. Itu diberikan tempo untuk waktu klaim itu paling lambat 5 tahun dan terhitung setelah izin usaha bank dicabut. Jadi nasabah yang melakukan pengajuan klaim jaminan atas simpanan itu jika melebihi dari batas waktu yang telah diatur oleh LPS, maka pihak LPS akan menganggap klaim itu sebagai klaim yang kadaluarsa dan dinyatakan hilang. Dari beberapa prosedur di atas mengenai batasan waktu untuk melakukan klaim, maka perlu diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat yang menjadi nasabah untuk memperhatikan masalah tersebut dengan sangat teliti. Dan dengan adanya beberapa poin di atas mengenai klaim pembayaran jaminan atas simpanan diberi nasabah, berikut ini merupakan informasi klaim pembayaran jaminan yang perlu diperhatikan. Beberapa informasi yang perlu diperhatikan mengenai klaim pembayaran jaminan itu: 1. Pembayaran klaim dilakukan berdasarkan simpanan yang layak bayar sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Yang kedua, simpanan layak bayar itu dibayarkan oleh LPS melalui bank pembayaran tunjuk. Yang ketiga, pembayaran klaim dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. Yang keempat, dalam hal terdapat nasabah penyimpanan yang sebagian dari saldo rekeningnya itu tidak dibayar oleh LPS karena saldo simpanan tersebut melebihi jumlah maksimum, maka LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayar tersebut. Dan yang kelima, pembayaran klaim tersebut dilakukan secara tunai dengan syarat mata uangnya harus rupiah dan setara, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpanan tersebut pada bank pembayar. Dari beberapa informasi di atas mengenai klaim pembayaran jaminan atas simpanan nasabah, perlu ditekan lagi bahwasanya dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai lembaga penjamin simpanan, itu merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga akan kestabilan ekonomi, khususnya dalam sektor perbankan. Selain itu, untuk lebih dalamnya lagi, dengan adanya UU yang mengatur perihal penjaminan simpanan, hal tersebut menjadi sebuah bentuk kepedulian pemerintah kepada nasabah-nasabah yang telah menyimpan dananya kepada lembaga perbankan. Dan juga dengan adanya UU tersebut, maka para elemen masyarakat yang menjadi nasabah dari lembaga perbankan atau bank bisa semakin merasa terjaga dengan dana yang telah disimpannya, serta juga bisa lebih menaruh kepercayaan atau trust kepada lembaga perbankan. Serta dengan adanya lembaga penjamin simpanan, tingkat stabilitas ekonomi diharapkan bisa selalu terjaga. Serta dalam hal untuk memajukan ekonomi negara agar bisa terus direalisasikan. Dan di akhir pembahasan ini, setelah kita mengetahui tentang apa itu LPS, fungsi dan wewenang LPS itu apa, serta wujud dari jaminannya itu bagaimana, itu kita sebagai masyarakat atau juga yang menjadi nasabah itu harus semakin lebih percaya lagi kepada pemerintah, karena pemerintah telah mengatur undang-undang mengenai penjaminan simpanan tersebut. Dengan harapan itu semua perlu dilakukan agar perekonomian negara Indonesia ini bisa selalu stabil. Karena dengan kestabilitasan perekonomian yang dimiliki,
bukan tidak mungkin negara Indonesia ini bisa semakin maju dan bisa semakin menunjukkan integritasnya di kancah dunia internasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.